Sekarang kita melanjutkan tentang segitiga. Segitiga di sini berikutnya dikatakan segitiga Thales ya. Terkenal dengan perbandingan segitiga Thales. Ya. Apa yang dimaksud dengan segitiga Thales? Nah, ini penting sekali. Kamu perhatikan ya. Jadi segitiga Thales ini adalah segitiga Thales. Segitiga ABC. Ya, segitiga ABC. Kalau pada segitiga ABC ada garis sejajar, katakan beri nama DE. Jadi kalau ada segitiga ABC, terus di dalamnya ada garis sejajar kepada salah satu sisi, sekarang kepada AB. Jadi segitiga ABC di dalamnya ada garis sejajar kepada salah satu sisi, sekarang pada AB. Nah, ini namanya segitiga Thales. Jadi segitiga Thales itu segitiga yang di dalamnya ada garis sejajar dengan salah satu sisi. Bisa sisi AB, bisa BC, bisa AC. Ya, itu namanya segitiga Thales. Nah, kalau sudah seperti itu, di dalam segitiga ini ada perbandingan. Ya, dua segitiga ini sebangun. Jadi segitiga yang baru terjadi DEC dan ABC itu sebangun. Jadi segitiga yang baru terjadi DEC dan ABC itu sebangun. Karena ini sudut berimpit, ini sehadap. Nah, berarti memenuhi sama sudut. Berimpit, sehadap. Sudut ini sama. Sehingga dua segitiga itu memenuhi sama sudut. Karena itu di sini ada perbandingan yang disebut dengan perbandingan segitiga Thales. Maka dimulai dari sisi pertama yaitu CD. Ini perbandingan segitiga Thales. Jadi perbandingan segitiga Thales. Pertama DC. Nah, DC itu di sini, DC. Berarti sama dengan CA. Kemudian yang kedua CE sama dengan CB. Lalu yang ketiga DE sama dengan AB. Ini penting. Jadi di sini ada tiga perbandingan. Pertama sisi ambil CD dari sisi yang kecil, maka di sini sisi yang seletaknya CA atau AC, CE sebelah kanan, CB yang besar, kemudian DE, AB di bawah. Inilah perbandingan segitiga Thales. Jadi penting sekali, maka diperhatikan betul. Ini adalah segitiga Thales. Kemudian kalau segitiga ini diberi nama seperti ini, ya ini saya beri nama X, ini saya beri nama Y. Jadi sisi ini X, ini Y, ya. Kemudian saya beri nama ini B, ini Z. Lalu ini A, ini B. Nah, maka di sini perbandingan ini bisa ditulis seperti ini. DC adalah X, kemudian CA adalah X plus Y. Lalu CE adalah W dan CB adalah W plus Z. Kemudian DE adalah A. Jadi ini perbandingan kedua dalam menyatakan. Jadi setelah kita menyebut dengan titik-titik di ujung DC, CA, CE, CB, DE, AB, kita menuliskan dengan panjang dengan nilai-nilai panjang garis dengan huruf kecil X. Berarti X itu ini X plus Y, bukan Y, berarti salah. X plus Y, kemudian B plus Z, dan A, B ini tidak ada potongan di sini. Ini perbandingan segitiga Thales, bisa ini, bisa ini. Nah sekarang berarti perbandingan segitiga Thales itu ada berapa? Perhatikan gambar. Saya tadi menyatakan ada garis sejajar dengan salah satu sisinya. Berarti di sini ada 3. Mengapa 3? Karena di sini ada gambar kedua seperti ini.
Nah, maka gambar kedua sisinya sejajar dengan ke sini. Baik. Jadi kalau yang ini sejajar dengan bawah, maka di sini saya tuliskan ini ABC, katakan ini PQ. Nah, maka perbandingannya dimulai dari sini. Jadi dari sini. Jadi AQ, namanya AQ, kemudian AB. Jadi AQ, AB, kemudian AP, maka AC. Lalu PQ, kemudian PC. Jadi kamu harus jeli untuk menuliskan perbandingannya supaya tidak salah. Kalau segitiganya begini maka awalnya ada di sini ujungnya C. Kalau ini ujungnya di A, kami garis putih. Sehingga ini dari sini AK, AB, AP, AC, terus ini tetap sama. Nah, ini kalau saya beri nama ini A, ini B, kemudian ini C, ini D, lalu ini E, F, maka bentuk yang kedua bisa jadi ini A, jadi A plus B, kemudian C, C plus D, C, C plus D, kemudian E, F. Nah, seperti itu. Jadi perbandingannya ada 3 model. Kemudian yang ketiga ini, ya, maka yang ketiga sejajar dengan sisi yang sebelah kiri. Jadi ini kanan sudah, bawah sudah, kiri. Ya, jadi ini namanya ABC. Ini sebetulnya ini KL. Maka di sini dari B, dari ujungnya dari B, maka perbandingannya BK dengan BA, kemudian BL dengan BC, dan berikutnya KL dengan AC. Atau kalau ini saya beri nama, ini M, N, P, Q, R, S. Dimulai dari sini, dari PK, berarti P plus Q, kemudian M, M plus N, kemudian R, ini R ya, R, S. Jadi demikian. Nah, ini tiga model yang harus kamu perhatikan. Jadi di sini jadi ada sejajar dengan dasar, sejajar dengan ini. Dan di sini ada pengembangan. Dari sini setelah kamu mengetahui segitiga Thales seperti ini, ada pengembangan. Pengembangan ini adalah perbandingan. Pengembangan ini adalah perbandingan penggal garis. Penggal garis. Nah, maksudnya apa? Jadi setelah kita nanti menemukan rumus itu, maka di sini kita punya rumus pengembangan. Jadi kalau ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E, F, maka di sini ada penggal garis. Maksudnya penggal garis itu apa? Garis-garis yang dipotong, dipenggal oleh garis jajar. Jadi garis ini dipotong. Coba perhatikan ini. Ini dipotong, ini seret. Ini dipotong ke sana, dipotong. Maka ini menjadi garis-garis potongan. Jadi yang dimaksud penggal garis itu ini. Karena garis ini terpotong menjadi 2, terpotong menjadi 2. Dia punya perbandingan secara khusus di sini. Jadi perbandingannya, jadi kalau ini adalah ABC dan ini adalah DE, maka perbandingannya tidak mengikuti segitiga karena ini namanya penggal. Jadi bukan segitiga. Kalau ini segitiga Thales, perbandingan segitiga berarti ada 3 sisi segitiga. Kalau itu tidak, penggal garis itu adanya ada 2. Kalau saya bilang CD, ya berarti DA. Terus ini pasangannya CE
berarti EB. Jadi ini CD DA, CE EB. Jadi bukan CA, bukan. Jadi di sini perbandingannya adalah A per B berarti C per D. Dan tidak boleh dilanjutkan ke E dan F karena E dan F itu garis yang memotong, yang memenggal. Atau di sini boleh ditulis perbandingannya tidak ke bawah tapi ke kiri. Jadi kalau saya bilang CD, maka dia CE. Jadi CD dengan CE. Lalu berarti di sini DA dengan EB. Nah, jadi kalau ambil CD kiri terus kanan, ya kiri kanan. Jadi kiri kanan, kiri kanan. Berarti perbandingannya di sini A per C. Berarti di sini B per D. Ini perbandingan penggal garis. Jadi kalau saya ambil AB berarti CD. Ya. Kalau saya ambil AC berarti BD. Inilah penggal garis yang dipenggal oleh garis-garis sejajar. Jadi masih berhubungan sana. Ini adalah pengembangan daripada segitiga garis sehingga menemukan perbandingan penggal garis. Ini. Nah, nanti pada video berikutnya menjelaskan tentang soal-soal pada segitiga seperti ini. Demikian.